Ciki, mungkin sekarang kondisi ayah gimana sih? Katanya sakit ya? Drop. Sempat sakit. Kan diinfus itu hoax itu. Oh, mau itu hoax. Rambut ayahnya masih keluarga, apalagi meninggal secara tiba-tiba tuh nggak ada yang benar-benar siap gitu. Tapi insya Allah dengan dukungan keluarga ya, kita ngumpul saling menguatkan gitu, sama teman-teman terdekat. Insya Allah kita kalau lagi ngumpul-ngumpul gini nih kayak sedih tapi senang juga gitu ya, kayak apa ya, karena kan kita nggak selalu bisa punya waktu untuk kumpul seperti ini meskipun dalam suasana duka, tapi kayak berusaha untuk saling menghibur dan menguatkan gitu sih. Ini ya sepupu-sepupu pada nemenin ya. Sepupu-sepupu. Boleh kenalin dong, Kak? Kenalin lagi, boleh dari situ. Yuk, Saya anak saya. Oh, anaknya Yang tante pertama, saya. Oke. ini dua udah tau lah ya. Ini adik saya. Saya Belmiro, anaknya Soraya yang ketiga. Oke. Gimana setelah ditemenin sama saudara-saudara mungkin lebih senang banget ya, Masya Allah ya. Iya, apalagi tadi Mas Ei bawa anaknya ya. Jadi ini healing banget. Jadi hari ini tuh Mas Ei tuh bawa anaknya Danish. Jadi sebenarnya Ibu Marisa tuh udah punya cucu gitu. Cuman belum sempat ketemu aja. Anaknya Mas Ei kan cucunya Mama Ayah, cucunya Ibu juga ya gitu. Jadi Ibu tenang aja Bu, Ibu udah punya cucu secara nggak langsung gitu. Jadi secara nggak langsung tuh kehadirannya Danish, anaknya Mas Ei itu membawa kebahagiaan ya di hati kita semua. tapi Mama Marisa memang menantikan cucu banget ya. Kayak semua orang tua menantikan cucu ya. Tapi tenang aja, ibu saya udah ada. Loncat ya. Dipanggilnya apa? Nama anak lu. Nama anak saya. Oh, namanya Danish. Ada sebutan buat Panggilan kayak sayang. kayak nenek gitu. Oma. Umur berapa Mas anaknya? 5 jalan 6. Oh, sudah besar. Oh, 5 bulan? 5 bulan. Oh, 5 bulan. Mungkin 5. Masih baru. Masih baru banget. Makanya nggak pernah ketemu tuh karena kondisi masih gini juga kan. Anak di bawah 6 bulan kan rentak. Jadi agak sulit untuk ketemu lah. Tapi kedekatan almarhumah dengan anak kamu gimana, Mas? By WA. By WA. Itu kita pasti punya di keluarga ada grup WhatsApp lah. Iya. Ya, meskipun nggak kelihatan kan, tapi ya kita komunikasi. Berarti belum sempat Ketemu belum karena kan itu tadi Rumahnya jauh dia di Di mana? Cipinang. saya jauh juga soalnya di Cipinang. Jadi sebelum 6 bulan kan memang bayi agak mudah terpapar lah, kondisi cuaca juga masih begini gitu kan, nggak bagus lah. Jadi ya kita cuman by WhatsApp aja, video ya selayaknya keluarga normal lah. Dan kesibukan masing-masing juga. Valeri juga sibuk banget, ibu saya sibuk banget, kita masing-masing sibuk, jadi emang kebetulan belum nemu waktunya yang pas. Iya, benar. Makanya pas ketemu tuh seneng banget gitu. Ini Bu cucunya nih gitu dari Mas Ei. Makasih ya. Paling nggak harapan mak gue lu wujudin. Iya, benar. Kamila, Kak Ciki, mungkin sekarang kondisi ayah gimana sih? Katanya sakit ya? Drop. Sempat sakit. Kan diinfus Itu hoax itu. Oh, mau itu hoax. Rambut ayahnya masih pendek. Itu kan dulu banget. Oh, berarti bukan nggak sampai diinfus ya? Bukan. Oh, tapi sekarang masih lemes. Iya Mas, aduh Mas, Kalau lemes kita semua sih. istri meninggal masa nggak lemes? Kita Mas? juga sebenarnya lemes ini, tapi karena nggak enak sama temen-temen aja, yuk kita ngomong yuk gitu. Karena kita pikirin temen-temen juga gitu. Tapi tanggapannya gimana? Ini sedang berduka malah ada berita hoax gitu, berita ayah diinfus begitu. Ya udah nasib lah, gimana? Ya paling kalau ditanya, Bel, emang benar ya diinfus? Berita dari mana tuh? Masih ya kalau sedih iya, lemes ya pastilah kita semua ngalamin. Itu kan reaksi psikologis ya, tapi alhamdulillah ya nggak sampai diinfus sih. Kita masih bisa jalan, makan. Iya, doanya aja. Kalau grieving pastilah semua orang tuh mengalami proses penerimaan itu beda-beda ya. Gitu. Kita masih dalam proses bukan. Ini hari keempat masih ada banyak tamu yang hadir. Banyak yang kita baru tahu juga ya. Iya, betul. Tadi ada anak yang kamar. Iya, Bu Aziza. Bu Aziza. Pernah jalan bareng ibu urusan halaman ekosistem. Benar. Banyak banget ada aja gitu. Dan kita kalau tamu ya bagusnya sih emang kalau ada yang mau bertandang gitu ya buat berbela sungkawa, emang
bagusnya WA dulu sih atau janjian, tapi kadang ya, suka banyak yang udah datang aja gitu, sorry ya saya bisanya hari ini, oh iya nggak apa-apa ya, kita nggak mau harus tetap menyambut karena tahu niatnya tuh untuk mendoakan almarhumah ibu saya gitu. Iya nggak, ya udahlah sambil dijalani, mungkin memang prosesnya gini, kadang capek sih soalnya kadang kita bukan nggak mau menerima tamu, mau, cuman kadang dari kita sendiri juga ruang berdukanya tuh jadi nggak ada gitu. Malah kemarin ada cerita lucu ya, ada fans, bukan fans ibu, jadi orang yang dulu pernah kerja bareng sama ibu gitu, pingsan depan saya gitu, saya lagi makan pastel, pas dia pingsan saya ditarik, jatuh juga, isi pastelnya buyar ke muka dia semua gitu, terus digotong masuk ke dalam, digosok-gosokin pakai minyak kayu putih, sabar dong, aduh jangan kayak gini, astagfirullah, terus malah saya sabar ya gitu. Iya benar nih, kita juga harusnya lebih sedih, malah ternyata ada orang lain yang lebih sedih daripada kita gitu. Jadi aku sering menemukan, oh ternyata sebanyak itu ya orang lain yang kerasa seperti ibu tuh keluarganya, padahal sebenarnya bukan gitu. Berarti segitunya dia dicintainya, maka mereka lebih ngerasa kehilangan, malah jadi kesedihan dia ya gitu. Padahal kita juga lagi sedih sebenarnya, malah aku yang kayak sabar, istighfar, doain aja gitu. Terus harusnya gue gini, kenapa gue giniin orang? Ya, itu berarti ibu tuh dicintai banyak orang. Iya benar, itu positif. Kita berusaha untuk mikir positif aja, berarti segitu banyaknya yang sayang sama ibu udah berasa kehilangan. Ya doain aja ya kan, kalau udah kayak gitu kita mau gimana lagi, ibunya udah berpulang gitu kan, cuma doa yang bisa jadi penolong ibu. Jadi yang sabar mbak, doain aja, banyak-banyak doa gitu. Ya. Tapi menyangka nggak kerabatnya ibu, kenal-kenalan ibu teman-teman banyak sekali, sampai yang ikut ke pemakaman pun luar biasa, banyak sekali ya. Ibu saya meninggal saya nggak nyangka. Apalagi mikir sejauh itu. Iya kan, maksudnya ya apa, ya kita sih pengennya ya ibu masih ada terus gitu, cuman mungkin ya Allah punya rencana lain, dan ternyata ini kemarin tuh ini udah agak sepian ya, kemarin tuh rangkaian bunga tuh banget, Udah diberesin pelan-pelan nih Pak. betul. Kemarin apa nutup-nutupin rumah tetangga gitu kan, saya juga nggak nyangka sebanyak itu dari berbagai macam orang ngirim buat ibu saya, berarti kan banyak yang sayang dan mendoakan gitu. Iya, banyak cerita juga ternyata, banyak yang ibu saya bantu tanpa pamrih gitu loh. Oh, iya. Secara sukarela, free, kayak UMKM katanya dari awal. Ini Ibu Marisa suka beli terus dikasih-kasih ke teman-teman di kampusnya, apa itu banyak banget cerita sih. Gitu. Jadi ya emang banyak orang cukup nonstop ya dari ibu meninggal, masya Allah. Cerita-cerita masya Allah banyak yang saya baru tahu gitu, bahkan anak-anak mahasiswanya yang dari Papua, dan saya baru tahu ibu saya ngajar kelas Bank Papua gitu online, itu ada yang datang 2 orang, terus anak-anak S1, terus ada yang udah berumur juga dari zaman ibu ngajar di Yarsi, Perbanas gitu, dari 2009 yang udah bapak-bapak dan ibu-ibu banget juga gitu, ternyata mahasiswa ibu saya dulu. Itu banyak banget sih yang datang gitu, dan itu banyak hal yang saya baru tahu gitu, ternyata banyak yang mereka dari bisnis UMKM dibantu ibu, dari segi akademik dibantu ibu macem-macem gitu. Bahkan ada juga yang ingin melanjutkan risetan dan jurnal-jurnal ibu, Scopus dan lain sebagainya, cuman saya juga nggak tahu itu laptop ibu yang di mana, apakah ada Zotero gitu-gitu, pelan-pelan deh kayaknya. Cuma dari kemarin banyak banget orang datang gitu, dan ya banyak banget yang saya nggak tahu tentang ibu saya, ternyata tahunya dari orang. Ada cerita nggak dari ayah Ikang sendiri, kan mungkin dia yang paling kesepian di mungkin saat tidurnya bangun tidur, selalu ditemenin. Ini juga kalau Kita shift-shiftan. ini juga kalau mama masih suka susah tidur sih. Ya, menurut lo? Iya. Kepikiran ya. Sampai takut tidur di kamar mungkin. Saya malah tidurnya di tempat ibu saya nggak bernyawa. Kayak saya antepin nih gitu. Iya, saya kan nemuin ibu saya nggak bernyawa di spot ibu saya, nemuin ibu saya tuh malah saya tidur di situ. Berharap apa? Berharap didatengin di mimpi atau seperti apa? Saya sih pengen didatengin mimpi, tapi nggak. Belum. Emang ini duka yang harus nggak bisa. duka tuh harus dihadapin sih menurut saya, jangan dihindari. Malah pengen mas, kalau udah kayak gini tuh pengen datang, cuman mana boh. Ayah udah dia dalam mimpi. Enggak. Tadi sih ayah cerita ke Bu Aziza, belum sih. Belum. Malah pengen sih, bener deh mas kalau udah ngerasain ditinggal orang yang kita
tiba-tiba banget ya. Ya Allah, kagak ada persiapan apa-apa, nggak ada ancang-ancang apa. Itu mah pengennya ketemu di mimpi, ayo dah. Iya, kangen sih pasti ya. Terus Kan pakai dukun ya. enggak dong. Kan tadi juga ada yang datang nganterin paket Al-Qur'an itu. Oh, itu dari Kak Dimas itu sama Kak Dina Aminarti. Oh, kiriman dari beliau gitu ya. Kayak untuk nanti diwakafin pas hari ke-7. Oh iya. Kalau nggak salah. Untuk 7 harian Karena tahlilan terakhir ya. tuh kita bertiga, berempat sama ayah, itikaf di sana. Gitu buat ngelarin bacaan Quran. Iya. Oh, kirain itu memang dipesan khusus untuk tahlilan 7 harian. Iya, katakan aku juga belum ngomongnya sama ayah. Oh, gitu. Dan kita minum tugas. Tapi untuk kemarin kan sempat ziarah juga nih ke makamnya. Gimana sih nguatin ayah biar apa namanya ayah kuat datang ke makam ibu? Sebenarnya itu Om Gilang sih bapaknya. Iya, ayah tuh suka nyarinya Om Gilang bapak Iya. itu gitu. Mungkin bapak-bapak lebih relate ya. Bapak-bapak. Aku dia belum bisa jawab dia itu gimana cara nguatin. Gimana tuh, Anaknya Syar? itu coba kita sodorin ke caranya ya, Syar. Gimana, Kak? Dekat banget ya dengan orang tua. Teman sebel dari zaman Iya, sebelum nikah sama ibu saya juga udah deket. Dan Om Gilang sama Papa itu tuh Masya Allah yang ngajarin saya cara ngurus makam, ngasih kontak makam ini buat pasangin rumput. Terus bener-bener Om Gilang sama Papa itu ngajarin saya kalau tiap bulan harus di ini. Saya sampai nyatet di notes gitu. Karena kan tiba-tiba saya sama kakak saya banyak hal yang harus kita kerjain ya, Iya, dari nggak segi bisa sendiri. administrasi apa. Jadi kayak sedihnya tuh sebenarnya kita belum dikasih ruang buat berduka sih jujur. Jadi itu proses berat banget. Intens banget Mbak. Gitu. Ya itu apa Om Gilang sama Papa Eki Masya Allah banget. Dan di antara kesibukannya Om Gilang sama Papa Eki tuh sempet dateng terus anterin ayah ke makam apa, terus pulang lagi tuh sebelum ada acara disempetin walaupun bentar langsung pergi lagi kayak Kang bentar gue pergi dulu gitu, tapi datang gitu. Dan ayah kalau ada keluarga sahabat deket tuh aku seneng sih kayak ayah lebih sedikit tersenyum gitu sih. Kan di belakangan ini kan ada viral kembali wawancara almarhumah dengan papa gitu. Rekaman wawancara dari Transmedia di TikTok. Iya, ada almarhumah ingin pergi duluan dibanding Ibu tuh emang selalu ngomong kayak gitu. karena dia takut kerepotan, Iya. takut kerepotan ngurus Terus rumah sebenarnya sebesar ini. dikabulin lagi kan. Iya. Aku dikabulin itu cepet banget gitu kan. Maksudnya nanti-nanti aja kenapa sih Bu? Aduh, benar-benar. Ibu kalau ngomong itu kayak 2 minggu terakhir tuh aku alihin sih. Nggak enak. Sama, Iya. aku juga. Aduh, benar-benar. Ibu kalau ngomong itu kayak 2 minggu terakhir tuh aku alihin sih. Nggak enak. Sama, Iya. aku juga. Iya, terakhir pas yang ngomong kayak gitu ya kita bilang iya Bu jaga kesehatan. Iya, ibu tuh kayak banyak titip pesan yang buat ayah gitu sih. Kayak ntar kalau ibu udah nggak ada jangan lupa masakin nasi merah buat ayah. Oh, iya. Si toples itu kayak, Bu nggak usah nunggu nggak ada sekarang juga aku masakin. Gitu. Iya. Kayak Iya, iya. gitu banyak banget sih. Terus sama, ntar Concernnya kalau ke ibu udah ayah. nggak ada, ini ya Ciki ngurusin tanaman ya. Gitu. Iya. Aduh. Artinya udah sering ya, udah Tapi sering. dia tuh emang suka ngomong kayak gitu, jadi kita bilang, wah Ciki mah nggak bisa Bu. Ya aku bilang gitu lagi. Iya Bu, repot Bu. Aku ngurus kain aja aku yang jualan gitu. Terus gitu. aku tinggal udah ya Bu ya. Habis ngomongnya kalau nggak ada mulu. Iya. Nggak nyaman ya. Iya, kita kan kebanyakan kalau diajakin ngomong kayak gitu nggak terbiasa ya. Meskipun pada akhirnya kita mah ke situ sih. Cuman kan ya nggak enak. Tapi ibu sebelum pergi tuh ngerapiin tanaman banget sih. Yang di sekitar sini ya. Potong-potongin atas semuanya. Tahu kita begini kali Ya emang rutin dia, rutin ngurus tanaman. Dengan beliau tuh almarhumah apa namanya suka bicara soal persiapan akhirat gitu ya Pak. akhir ini makin intens sih. Tapi Tapi kalian sebagai anak menganggap itu pertanda nggak sih? nah, aku nah, sih pas- ngindar, aku nggak tahu Mbak. Pas apa ibu meninggal baru aku ngeh, mungkin dia saat itu ya kayak titip pesan gitu. Ya kalau saya kan ya namanya anak dengerin aja ya, karena kadang kalau
ya udah orang tua ngomong dengerin aja gitu. Sebenarnya sih kalau meninggal kan nggak perlu tua ya kan, Ya. dan nggak perlu sakit juga. Jadi ya siapapun yang duluan ya udah kita saling memberi wasiat aja satu sama lain gitu. Jadi oh ya udah aku lebih kedengerin aja. Tapi ya kalau misalnya itu gue mikir sebagai tanda ke nyokap gue bakal pergi, ya aku nggak mau lah mikir ke situ gitu. Baru setelah kejadian tuh oh mungkin waktu itu si ibu udah mungkin feeling apa gimana gitu. Pas dia ngomong gitu mah aku nggak mikir gitu loh, Mas, gila. Mana ada yang siap kayak gitu. Oh, berarti beredarnya rekaman tersebut benar adanya atau memang sudah Rekaman yang Itu hasil tadi wawancara. jadi kayak isinya tuh wawancara isinya di acara pagi-pagi Ambiar. Terus saya jangan Oh, yang ibu pengen duluan. Mm-mm. Ya kalau emang ada rekamannya ya berarti ya bener itu bener. ibu yang ngomong kalau ada rekamannya mbak. Tapi ada bisa ke-share gitu, kaget gak sih Kak? Enggak sih, kan zaman sekarang kan emang apa juga bisa diviralin. Itu zaman sekarang mah nggak usah kaget kayak gitu-gitu. Sebenarnya mbak, kalau aku kondisi aku sekarang aku tuh jarang lihat HP. Iya, kamu juga. Paling malam-malam nggak bisa tidur ya, belajar anak ada kangen terus ngeliat mention orang di repost itu, tapi pas malam doang nggak bisa tidur gitu. Tapi abis itu kayak HP saya di mana saya nggak tahu. Iya. Apalagi itu video apa itu saya nggak tahu. Saya nggak ada TikTok soalnya. Kalau justru malah kalau saya ngelihat wawancara ibu sama almarhumah ibu sama ayah saya tuh saya malah seneng karena di situ saya ngerasa ibu saya tuh happy gitu. Ya pertama kayak masih ada, kedua kayak I know that she is happy having a husband like my father. Ya relationnya tuh aku tahu ibuku tuh bahagia, jadi paling nggak sampai akhir hayatnya tuh bapakku tuh selalu bikin ibuku bahagia gitu, dan itu yang bikin aku tenang sih, kayak she chose the right man gitu. Dan Aku ngeliat ayah ibu tuh saling melengkapi. saling melengkapi banget. Ibu tuh jujur belajar mengelola emosi itu dari ayah. Ayahku kan manajemen emosi itu apa ya? Baik Orangnya sekali. sabar. Bagus banget, sabar banget, masya Allah. Dan ayah belajar segala macam, rapihan, tertoto. Islam itu dari ibu gitu. Jadi menurut aku ayah dan ibu tuh saling melengkapi. Iya, dan ibu tuh setiap kali ada ayah dia bahagia gitu. Sampai akhir hayatnya insya Allah dia bahagia deh. Itu yang bikin saya Couple goals banget ya. insya Allah. Tapi ada rencana apa yang belum terwujud dari almarhumah, mungkin yang mungkin dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan, mungkin ada rencana? Jurnal-jurnal ibu banyak yang belum selesai ya. Saya nggak ngerti lagi. Tapi katanya sahabat-sahabat akademisinya berniat untuk melanjutkan. Terus aku bilang ya udah gimana baiknya aja. Kalau emang mau lanjutkan lanjutin. Memang beberapa nanya data riset, tahan file apa itu kita masih nggak ngerti sih. Kayak isi laptop ibu aja, waduh gimana apa gitu. Jadi mungkin pelan-pelan. Pelan-pelan. Kak, tapi untuk barang-barang almarhumah sekarang disimpan rapi atau masih di tempatnya? Aku ahliin sih. Nggak enak. Sama, Iya. aku juga. Iya, terakhir pas dia ngomong kayak gitu ya kita bilang iya bu, jaga kesehatan. Gitu. Iya, ibu tuh kayak banyak pesan yang buat ayah gitu sih. Iya. Kayak kan kalau ibu udah nggak ada jangan lupa masakin nasi merah buat ayah. Oh, iya. Isi toples itu kayak, bu nggak usah nunggu nggak ada, sekarang juga aku masakin gitu. Iya. Kayak Iya, gitu iya. gitu banyak banget sih. Terus sama Concern kalau ke ibu udah ayah. nggak ada, ini ya Ciki ngurusin tanaman ya. Gitu. Iya. Aduh. Oh, artinya udah sering ya? Udah Tapi sering. dia tuh emang suka ngomong kayak gitu, jadi kita nggak, wah Ciki mah nggak bisa bu. Ya aku bilang gitu lagi. Iya bu, repot bu, aku ngurus kain aja aku yang jualan gitu. Gitu. Terus aku tinggal udah ya bu ya, habis ngomongnya kalau nggak ada mulu. Iya. Gak nyaman ya? Iya, kita kan kebanyakan kalau diajakin ngomong kayak gitu nggak terbiasa ya. Meskipun pada akhirnya kita mah ke situ sih. Cuman kan ya nggak enak. Tapi ibu sebelum pergi tuh ngerapiin tanaman banget sih. Yang di sekitar sini ya? Potong-potongin atas semuanya. Tahu kita begini kali Ya, ya. emang rutin dia, rutin ngurus tanaman. Emang beliau tuh almarhumah suka bicara soal persiapan akhirat gitu ya Kak? Akhir ini makin intens sih. Tapi kan Tapi kalian sebagai anak menganggap itu pertanda gak sih? nah, aku nah, sih pas- ngindar, aku nggak tahu mbak. Pas ibu meninggal, baru aku ngeh mungkin dia saat itu ya kayak titip pesan gitu. Ya kalau saya kan ya namanya anak dengerin aja ya, karena kadang kalau orang ya udah orang tua ngomong dengerin aja gitu. Sebenarnya sih kalau meninggal kan nggak perlu tua ya kan, Ya. dan nggak perlu sakit juga. Jadi ya siapapun yang duluan ya udah kita saling memberi wasiat aja satu sama lain gitu. Jadi oh ya udah aku lebih kedengerin aja. Tapi ya kalau misalnya itu gue mikir sebagai tanda ke nyokap gue bakal pergi, ya aku nggak mau lah mikir ke situ gitu. Baru setelah kejadian tuh oh mungkin waktu itu si ibu udah mungkin feeling apa gimana gitu. Pas dia ngomong gitu mah aku nggak mikir gitu loh, Mas, gila. Mana ada yang siap kayak gitu. Oh, berarti beredarnya rekaman tersebut benar adanya
atau memang seperti Rekaman yang Itu hasil tadi wawancara. jadi kayak isinya sempat tuh wawancara isinya di acara pagi-pagi ambiar Bisa aja nggak tahu. yang ibu pengen duluan. Mm-mm. Ya kalau emang ada rekamannya ya berarti ya Bener itu ibu yang Bener. ngomong kalau ada rekamannya mah. Tapi ada bisa ke-share gitu, kaget nggak sih Kak? enggak sih kan zaman sekarang kan emang apa juga bisa diviralin. Itu zaman sekarang mah nggak usah kaget kayak gitu-gitu. Sebenarnya Mbak, kalau aku kondisi aku sekarang aku tuh jarang lihat HP. Iya, kamu juga. Paling malam-malam nggak bisa tidur ya. Wajar anak ada kangen terus ngeliat mention orang di repost itu, tapi pas malam doang nggak bisa tidur. Gitu. Tapi abis itu kayak HP saya di mana saya nggak tahu. Iya. Apalagi itu video apa itu saya nggak tahu. Saya nggak ada TikTok soalnya. Kalau justru malah kalau saya ngelihat wawancara ibu sama almarhumah ibu sama ayah saya tuh saya malah seneng karena di situ saya ngerasa ibu saya tuh Masih ada. happy gitu. Ya pertama kayak masih ada, kedua kayak I know that she's happy having a husband like my father. Ya relationnya tuh aku tahu ibuku tuh bahagia, jadi paling nggak sampai akhir hayatnya tuh bapakku tuh selalu bikin ibuku bahagia gitu, dan itu yang bikin aku tenang sih, kayak she chose the right man gitu. Dan Aku ngeliat ayah ibu tuh saling melengkapi. saling melengkapi banget. Ibu tuh jujur belajar mengelola emosi itu dari ayah. Ayahku kan manajemen emosi itu apa ya? baik Orangnya sekali. sabar. ya? Bagus banget, sabar banget, masya Allah. Dan ayah belajar segala macam, kerapian, tertoto, Islam itu dari ibu gitu. Jadi menurut aku ayah dan ibu tuh saling melengkapi. Iya, dan ibu tuh setiap kali ada ayah dia bahagia sampai akhir hayatnya, insya Allah dia bahagia deh. Itu yang bikin saya Couple goals banget ya. Tapi ada rencana apa yang belum terwujud dari almarhumah, mungkin yang mungkin dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan, mungkin ada rencana? jurnal ibu banyak yang belum selesai ya. Saya nggak ngerti lagi. Tapi katanya sahabat-sahabat akademisinya berniat untuk melanjutkan. Terus aku bilang ya udah gimana baiknya aja, kalau emang mau lanjutin. Memang beberapa nanya data risetan, file apa itu kita masih nggak ngerti sih. Kayak isi laptop ibu aja, waduh gimana apa gitu. Jadi mungkin pelan-pelan. Kak, tapi untuk Paling yang rada berantakan karena kita kan heboh kan waktu ngangkat ibu gitu kan. Ya paling ngerapihin yang itu aja, yang lainnya pas ini mau gimana. Ayah sih maunya tetap kayak gini dulu Oh, gitu. gitu. Ayah pengen tetap ada kehadiran ibu, ya saya ikut ayah saya, yang penting ayah saya Ya, bisa melewati ini bersama-sama. masih sama persis. masih sama persis? Kak, kabarnya sebentar lagi juga menjelang hari Ulang tahun tahun. ibu ya, Betul, benar nggak sih? 15 sekali. Oktober. Ada udah ada perayaan apa ntar rencananya mungkin? Sebelumnya Udah ada rencana, jadi ada restoran Azerbaijan di Bintaro, udah dan iya, aku udah rencana, Bu, aku mau traktir ibu di sana ya, gitu. Ya itu aja sih. Udah booking berarti ya Kak? Nggak ada booking kita go show aja. Kita bukan keluarga yang jet set yang semua harus well prepare gitu, kita casual banget, kayak paket biasa gitu. Kalau ya, go show aja gitu. Dan akhirnya nanti akan digantikan dengan acara apa? Mungkin di Nggak ada acara yang mungkin tetap kesana bertiga. Mungkin kita nggak tahu deh ya kalau Iya. Mungkin abis itu nyekar. Ayah sih pastinya pagi-pagi mau nyekar di tanggal segitu. oh, tanggal 15 ya. Bareng terus. kita bareng terus. Masih sebenarnya ini tuh surreal banget sih. Ini kayak bad dream banget, tapi bangun apa masih gitu. Iya, masih nggak, kalau dari aku ya. Nggak tahu Mbak gimana. Aku masih terus nyerna. Tapi kita tuh bareng terus. Ayah juga nyari kita terus gitu. Kadang kita gantian sih, kayak aku mau ngurus jualan dulu karena hidup harus terus berlanjut kan, ternyata HP banyak banget deadline. Ya Mbak, ini ayah dulu, terus nanti Mbak cari aku buat gantian. Ya, gantian gitu. Saling ini mensupport, dan aku juga senang nih ada dia sepupu, masya Allah Dan banget. bapak-bapak mereka tuh nemenin ayah saya banget, masalah. Dan kayaknya kalau bapak-bapak lebih saling mengerti, tahu cara menguatkan. Di kita kan anak mungkin ada Dan frekuensi yang cewek ada dan berbeda, cewek ya, juga cewek. beda Ayah posisinya. tuh beda kalau ada papa Eki bilang bapak-bapak mereka. Iya. dari kalian mungkin kenangan manis dari almarhumah seperti apa sih Kak? Kalau misalnya aku sih, oh ya nggak usah lupa. Ini dia host sama penyanyi, ini host. Iya, kebetulan ini aku juga baru datang tuh baru hari ini dan hari pertama Ibu Ica.
Iya, dari yang iya aku dari dan sekarang karena habis ada beberapa show juga. Jadi ya pendekatannya lumayan dekat juga sama Ibu Ica, apalagi waktu itu sempat aku kuliah di Bali selama 4 tahun dan beberapa kali kita suka ini ya kak ya, kita pergi bareng. Iya, kalau ke Jadi Bali pasti- Bebe temenin. Iya pasti selalu kontak aku gitu. Jadi aku baru balik ke Jakarta itu juga baru-baru ini. Sangat terasa kehilangan. Skip aja dulu. Oke, mungkin Ini syarat nggak sekarang? Syarat. masih. Ini nggak apa-apa. Bapaknya luar biasa, masya Allah. Kayak papa ini juga luar Kemarin pas biasa. nyekar dia nemenin sama bapaknya. Oh iya. Syar, Gimana nih kemarin. Charlotte? IPB. IPB. Kami semua kumpul bareng sih sebelum kakak saya juga pergi ke Kanada gitu. Terus kami sempat kumpul bareng semua komplek itu yang tergantikan sih. Terus sempat juga ngomong sama Ibu Ica juga pas baru masuk kampus. Terus pengen nggak kesampaian sih pengen foto di IPB gitu bareng Ibu Ica. Udah sih paling itu aja. Jadi lucu, Charlotte tuh suka dikira anak ibu saya sama Oh. anak IPB ya. Iya. Padahal anak adiknya ibu gitu. Share suka cerita ke kami. Karena kalian saling mirip sih. Iya, Sama satu sama lain tuh saling. Iya, suaranya juga. Settingannya. Paras mukanya juga Iya semua mungkin ya, mirip. benar-benar. Mama ayah ibunya Mas I I sama sama Bebe Bebe. aja ngomong kayak suara emak gua. Waduh. Rada berantakan karena kita kan heboh kan waktu ngangkat ibu gitu kan. Ya paling ngerapiin yang itu aja, yang lainnya pas ini mau gimana. Ayah sih maunya tetap kayak gini dulu Oh, gitu. gitu. Ayah pengen tetap ada kehadiran ibu, ya saya ikut ayah saya, yang penting ayah saya Dia bisa melewati ini bersama-sama. masih sama persis. Masih sama persis. Kak, kabarnya sebentar lagi juga menjelang hari Ulang tahun. ibu ya. Betul, Betul 15 sekali. Oktober. Ada rencana. udah ada perayaan apa ntar rencananya mungkin? Sebelumnya Udah ada rencana, jadi ada restoran Azerbaijan di Bintaro, Des Emdan tau kan? Iya, aku udah rencana, Bu, aku mau traktir ibu di sana ya, gitu. Ya itu aja sih. Udah booking berarti ya kak? Nggak ada booking-booking, kita go show aja. Kita bukan keluarga yang jet set yang semua harus well prepare gitu. Kita casual banget, kayak paket biasa gitu. Kalau ya, go show aja gitu. Dan akhirnya nanti akan digantikan dengan acara apa? Mungkin di Nggak ada acara yang mungkin tetap kesana bertiga. Mungkin kita nggak tahu deh ya kalau Iya, mungkin abis itu nyekar. Ayah sih pastinya pagi-pagi mau nyekar di tanggal segitu. di tanggal 15 ya. Heeh. tiga. Bareng terus. Kita bareng terus. Masih sebenarnya ini tuh surreal banget sih. Ini kayak bad dream banget tapi bangun aku masih gitu. Iya, masih kalau dari aku ya. Nggak tahu Mbak gimana. Aku masih terus nyerna. Tapi kita tuh bareng terus. Ayah juga nyari kita terus gitu. Kadang kita gantian sih, kayak aku mau ngurus jualan dulu karena hidup harus terus berlanjut kan, tak cerita HP banyak banget deadline. Ya Mbak, ini ayah dulu, terus nanti Mbak cari aku buat gantian. Ya, gantian gitu. Saling ini mensupport. Dan aku juga senang nih ada dia sepupu, masya Allah. Dan bapak-bapak mereka tuh nemenin ayah saya banget, masalah. Dan kayaknya kalau bapak-bapak lebih saling mengerti, tahu cara menguatkan. Di kita kan anak mungkin ada Dan frekuensi yang cewek, ada dan berbeda, cewek ya, juga cewek. beda Ayah posisinya. tuh beda kalau ada papa itu bilang bapak-bapak mereka. Iya. dari kalian mungkin kenangan manis dari almarhumah seperti apa sih kak? Kalau misalnya aku sih, oh ya nggak usah lupa. Ini dia host sama penyanyi nih. Ini host. Iya kebetulan ini aku juga baru datang tuh baru hari ini dan baru pertama Ibu Ica. Iya dari yang iya aku dari dan sekarang karena habis ada beberapa show juga. Jadi ya pendekatannya lumayan dekat juga sama Ibu Ica, apalagi waktu itu sempat aku kuliah di Bali selama 4 tahun dan beberapa kali kita suka ini ya kak ya, kita pergi bareng. Iya, kalau ke Bali Bebe temenin. Iya pasti selalu kontak aku gitu. Jadi aku baru balik ke Jakarta itu juga baru-baru ini. Sangat terasa kehilangan. Skip aja dulu. Oke, mungkin Ini syarat nggak sekarang? Syar. Ini nggak apa-apa.
Bapaknya luar biasa, masya Allah. Kayak bapak ini juga luar Kemarin pas biasa. nyekar dia nemenin sama bapaknya. Oh iya. Gimana nih Charlotte? PB. IPB. Kami semua kumpul bareng sih sebelum kakak saya juga pergi ke Kanada gitu. Terus kami sempat kumpul bareng semua komplit itu yang nggak tergantikan sih. Terus sempat juga ngomong-ngomong sama ibu Ica juga pas baru masuk kampus. Terus pengen nggak kesampaian sih pengen foto di KOI ITB gitu bareng ibu Ica. Udah sih paling itu aja. Jadi lucu, Charlotte tuh suka dikira anak ibu saya sama Oh. anak IPB ya. Iya. Padahal anak adiknya ibu gitu. Charlotte suka cerita ke kami. Karena kalian saling mirip sih. Iya, Sama, iya. sama satu sama lain Suaranya saling. ketawanya. Iya, suaranya juga. Settingannya. Paras mukanya juga Iya semua mungkin ya, mirip. benar-benar. Mama ayah ibunya Mas Iya, sama sama Bebe. Bebe aja Ngomong kayak suara emak gua.